Oh iya Wak, apa cerita? Sehat kalian? Nyoblos kalian kan? Nyoblos lah ya kan. Nomor satu, dua, tiga, sama aja itu ya. Intinya kalian nggak lupa kan mengaspirasikan hak suara kalian ya kan Wak. Jangan golput, nanti suara kalian jadi abu-abu bukan putih lagi. Ya. Nah ini Wak yang lagi rame kan masalah kecurangan pemilu nih. Nah santer dibicarakan di dunia nyata, dunia maya, sampai dunia gaib ya kan Wak. Uka-uka ya. Dunia gaib ikut menyoroti juga nih. Nah, entah kemana lah akhirnya aku pun gak kita lihat aja nanti ya kan. Nah, dari ketiga paslon itu kan ada sekolah gratis, makan siang gratis, atau internet gratis ya kan. Nah, kalian pilih yang mana kemarin? Entahlah ya, kita tunggu akhir dari kisah drama ini ya kan Wak. Nih Wak, omon-omon soal kecurangan pemilu ini Wak. Kami, dia pula udah merangkum 5 negara yang terindikasi dan terbukti melakukan kecurangan pemilu Wak. Hah? Jadi kecurangan pemilu ini bukan cerita baru Wak. Udah biasa dalam alam demokrasi ya kan. Namanya demokrasi lah pula. Makan Bang. Oke ya Wak, gak perlu lama-lama lagi, kita gas aja Wak. Yuk kita jabarkan, masuk barang kapal. Nah Wak, yang pertama Wak, yang terdekat dari tahun sekarang ini ada kecurangan pemilu presiden Rumania Wak tahun 2014. Nah diselenggarakan dalam 2 putaran, sama 2 putaran. Kok sama, enggak lah, ini udah ada yang deklarasi 1 putaran kok. Oh, enggak ya. Belum tahu ya. Nah pada putaran pertama yang diadakan pada tanggal 2 November 2014, 2 dari 14, banyak kali 14 kandidatnya Wak lolos ke putaran kedua, berarti yang gugur itu kurang lebih 12 ya kan. Banyak kali calon presiden orang tuh ya. Semuanya mau jadi presiden ya kan. Kita 3 aja pening ya kan. Oke Pak. Nah karena tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara, terus keluarlah 2 nama kandidat, yaitu Victor Ponta dari Partai Sosial Demokrat dan Klaus Johannes dari Partai Liberal Nasional atau PNL ya. Yang maju ke putaran kedua itu dia Wak, nama-namanya yang dijadwalkan pada 16 November tahun 2014. Oke ya. Di mana paman Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi hasil pemilihan dan mengesahkan Klaus Johannes sebagai pihak pemenang, yang otomatis menjadi presiden lah dia Wak ya kan. Mahkamah Konstitusi paman udah mengesahkannya. Oke ya. Pemilihan presiden diwarnai protes rupanya Wak, di mana para pemilih di luar negeri menyatakan ketidakpuasan dengan proses pemungutan suara. Kalian bayangin, ada aja yang protes, pastilah. Kalau curang pasti diprotes orang itu, ya gak sih? Jangan tawa-tawa aja. Ya. Dan menuntut agar pemungutan suara diperpanjang lewat pukul 21 malam. Bayangin tuh, jam 9 malam minta diperpanjang. Kita dari jam 1 siang aja jam 3 udah keluar hasilnya ya kan? Enggak lah ya, itu kan quick count. Nanti kita lihat real count-nya ya nggak sih. Hasil akhir dipandang sebagai kejutan karena Ponta adalah kandidat presiden favorit sebelum pemilihan presiden putaran kedua. Dia presiden favorit kandidatnya, tapi yang menang bukan dia. Terus pemilihan itu juga ditandai dengan dugaan suap Wak, yaitu adanya distribusi makanan kepada lebih 6,5 juta orang selama kampanye. Bagi-bagi makan gratis ya kan. Tapi dia hebatnya, dia udah melakukan dulu, nggak menjanjikan. Kayak di mana tuh? Wakanda. Ya, wakil Victor Ponta juga dituduh membujuk pemilih secara ilegal di Moldova untuk memilih Ponta. Tak hanya itu, pemungutan suara juga ditandai oleh pemilih diaspora yang melakukan protes di sekitar tempat pemungutan suara di Paris, London, New York, dan Madrid. Itu kan pemilih-pemilih luar negeri ya kan, yang berkeberatan gitu ya. Berarti kerja senyap lah orang ini ya kan. Jadi itulah bentuk kecurangannya ya Wak ya. Nah kita lanjut ke nomor 2 nih Wak. Kita sedikit-sedikit aja kita petik kan. Pengalaman. Aduh, enggak lah. Nih Wak, di nomor 2 ini Wak, ada di negara Kenya. Dia ini negara yang enggak lapar Wak. Kenyang. Kenyang. Tahu aja kalau masalah perut. Ya Wak ya. Jadi pemilu di Kenya ini pada tanggal 27 Desember tahun 2007 digelar untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan dewan lokal ya kayak kita lah. Presiden, DPR, DPRD, DPR RI ya gitu-gitulah ya kan, sama ya kan. DPD ya kan. Padahal Komeng menang.
Iya. Nggak ada lagi yang dikenal fotonya Komeng dong ya. Tusuk lah tuh Komeng ya kan. Kalau ikut di Kenya pun menang. Menang Komeng. Yakin bagus Bang Komeng itu ya. Kita lihat hasilnya kerja yang bagus Bang Komeng ya enggak. Oke ya. Pemilihan presiden menjadi ajang kontes antara Kibaki dan pemimpin oposisi Raila Odinga namanya. Pemilu diwarnai permusuhan etnik. Wah, nih bahaya lagi nih Kenya ini ada perang etnik di situ. Di mana Kibaki memimpin Kikuyu yang dominan, sedangkan Raila menciptakan basis yang lebih luas dengan menyatukan 5 suku besar. Perang etnik loh. Gara-gara presiden. Ya, oke Wak ya. Nah, meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa Raila Odinga memiliki dukungan yang signifikan di seluruh negeri ya kan. Kibaki dinyatakan sebagai pemenang dengan 46% suara. Sedangkan Raila Odinga meraih 44% suara. Namun, Partai Odinga memenangkan mayoritas kursi di Majelis Nasional atau Parlemen. Kayak mana? Eksekutif sama legislatif ya saling berbeda ya. Tapi bagus juga ada oposisi ya enggak? Jadi ada yang menjaga kinerja masing-masing ya, mengontrol. Iya. Bagus juga kayak gitu ya kan, enggak kayak di mana tuh yang saling kompak mereka tuh di mana tuh aku kayak pernah lihat. Wakanda lagi Pak. Ya berarti lanjut nih Pak, kita lanjut ya, nggak usah dengar. Odinga dan para pendukungnya menolak hasil pemilihan mengingat Odinga telah memperoleh suara terbanyak Pak di 6 dari total 8 provinsi. Cuman 8 loh padahal provinsi orang itu. Apalagi Cemawa gini 43 provinsi ya. 38 Pak. Oh 38 ya sekarang, udah mengurang ya. 38 pun nambah 4 itu Pak. Oh iya. Oh iya pula sama aja. Oke ya. Dan juga beberapa basis dukungan Kibaki telah tercatat lebih dari 100% jumlah pemilih Pak. Kibaki tetap dilantik sebagai presiden pada tanggal 30 Desember 2007 ya kan. Nah, kekerasan pecah tak lama setelah hasil pemilu diumumkan dan memicu bentrokan etnis. Kekerasan itu menyebabkan lebih dari 1.300 orang tewas dan 600.000 orang kehilangan tempat tinggal. Bayangin tuh korban dari politik ya. Udahlah. Raila Odinga dan Kibaki pada akhirnya membentuk pemerintahan koalisi dengan Odinga menjadi Perdana Menteri. Bayangin tuh, udah banyak yang mati, rekonsiliasi dia Wak. Macam di negara Wakanda lagi Pak. Yuk lanjut yang ketiga ya. Tukang bakso lewat. Tukang bakso. Hati-hati Pak. Nah, ada tukang bakso. Kita nggak tahu, harus pelan-pelan. Intel. Lanjut di negara ketiga ya Pak. Negara apaan? Uganda. Wah, ya pula. Kan ya, ganda. Ya pula. Ya. Pemilu multipartai pertama Uganda diadakan pada tanggal 23 Februari 2006. Presiden yang berkuasa saat itu, Yoweri Museveni namanya, mencalonkan diri lagi untuk pemilihan presiden melalui Gerakan Perlawanan Nasional atau NRM ya. Incumbent lah ceritanya ya kan. Nah, lawan utamanya adalah Kizza Besigye yang menjalankan Forum untuk Perubahan Demokrasi atau FDC partainya. Pada 4 bulan proses pemilu, Besigye ditangkap atas tuduhan pengkhianatan Wak. Lagi proses pemilu sempat-sempatnya dia menangkap ya kan. Penangkapan itu menyebabkan kekerasan dan kerusuhan di seluruh Uganda Wak. Museveni sebagai incumbent memenangkan pemilihan dengan 59% suara. Sementara Besigye mengumpulkan cuma 37% suara ya kan. Itu versi realcon, jangan plesetkan kemana-mana ya. Nah, NRM atau Gerakan Perubahan Nasional tadi tuh partainya Museveni juga memenangkan mayoritas kursi parlemen ya kan. Jadi pemerintah legislatif dan eksekutifnya kerja sama. Nah, oposisi yang dipimpin oleh Besigye memprotes hasil pemilu di Kampala. Ternyata ada juga oposisinya, yaitu lawan politiknya ya kan. Tapi paman Mahkamah Agung menolak permohonannya untuk menolak hasil pemilu meskipun mayoritas bench mengakui bahwa ada penyimpangan pemilu. Ya gimana lah, Mahkamah Agungnya masuk angin, ada paman ya. Ya pula. Kayak di negara mana gitu.
Wakanda lagi, Pak. Enggak. Nah, pemilu diwarnai kontroversi, Wak, di mana pemerintah dituduh mengintimidasi para pemimpin oposisi yang merupakan pendukung mereka yang ditangkap dan ditahan yang jadi korban pendukungnya. Yang jadi korban pendukungnya, Wak. Kayak mana? Capek-capek tuh pendukungnya kan, nggak dapat apa-apa. Ya jangan cinta-cinta kali lah kalian, selayaknya aja ya kan. Ya. Masih dapat, Pak. Menteri. Oh iya pula, baru dilantik ya kan. Alhamdulillah ya kan. Lanjut ya Wak ya kayak di sana. Lanjut ya Wak ya kayak di sana. Lanjut ya Wak ya. Berikutnya yang keempat nih Wak, kecurangan pemilu di negara Serbia Wak tahun 1996. Nah, di sini lagi nih ceritanya nih Wak. Jadi Wak, pemilu Serbia diadakan pada tanggal 3 dan 16 November 1996. Pemilu diikuti partai-partai baik di Serbia atau Montenegro ya kan, di mana koalisi Partai Sosialis Serbia dan mitranya muncul sebagai kubu pemenang terbesar di parlemen federal. Pihak oposisi mengadakan beberapa protes di seluruh wilayah dalam menanggapi kecurangan pemilu yang diupayakan oleh Presiden Slobodan Milošević. Selanjutnya Wak, pemilu tahun 2000 yang diadakan pada 24 September merupakan pemilu bebas pertama di negara Serbia sejak 1992 ya kan. Jadi hasil awal menunjukkan bahwa kandidat oposisi dari kubu Demokrat, Vojislav Koštunica, unggul dari kandidat petahana Slobodan Milošević. Meski demikian, Wak, perolehan suara kandidat oposisi kurang dari 50,01% cuman, dan sesuai aturan diperlukan putaran kedua ya kan. Tapi Vojislav bersikeras bahwa dia tidak hanya unggul tetapi juga telah melampaui ambang batas perolehan suara yang disyaratkan sebagai pemenang. Nah, macam negara mana ya? Wakanda lagi, Pak. Wah, jadi kekerasan spontan pecah ya kan, Wak. Di mana pendukung Vojislav memaksa Milošević mengundurkan diri pada 7 Oktober 2000. Ya, tahun 2000 ya, maksudnya bukan 7 Oktober 2000, tahun 2000. Dan mengakui kekalahan. Hasil pemungutan suara kemudian direvisi, Wak, dan membuktikan klaim Vojislav benar. Berarti ada juga negara luar sana yang udah deklarasi tapi bisa dibatalin. Kayak di negara Konoha kali ini, Pak. Konoha. Lanjut Wak ya. Negara kelima. Bahaya kali dia ini. Lanjut ya Wak ya. Negara kelima nih Wak, yang melakukan kecurangan pemilu juga. Nah, di negara ini Wak, ini yang paling fenomenal nih. Negara ini adalah Filipina. Pasti kalian gak asing lah. Ferdinand Marcos adalah seorang politisi Filipina yang memerintah negara itu dari tahun 1965 hingga 1986 Wak. Wak Marcos ini memerintah sebagai diktator. Pemerintahannya ditandai dengan korupsi dan kebrutalan. Dia menempatkan negara itu di bawah status darurat militer pada tahun 1972 Wak. Membungkam media sampai menggunakan kekerasan terhadap mereka yang berada di kubu oposisi. Macam Wakanda lagi, Pak. Tahun dulu. Ya. Zaman dulu. Kok sampai ke situ dia mikirnya ya. Jadi Wak, pada tahun 1965 Wak Marcos ini memenangkan pemilu untuk menjadi presiden ke-10 ya kan. Pada 1969 dia kembali memenangkan pemilu dan menandai dimulai pemerintahan diktatornya pada tahun 1978. Pemilu formal pertama diadakan sejak 1969, tapi Lakas Ngbayan, lawan politiknya Marcos, tidak memenangkan kursi apapun meskipun dukungan publik dan kemenangannya nyata. Kayak di mana lagi nih? Lanjut ya Wak, nanti dia nyeletuk lagi. Pihak oposisi kemudian memboikot pemilihan presiden 1981 yang dimenangkan Marcos dengan lebih dari 16 juta margin suara. Pada pemilu 1986, rakyat Filipina bersatu di belakang Corazon Aquino sebagai ketua dari United Nations Democratic Organization atau Organisasi Nasional Demokratik Perjuangan. Ya pula. Kan sama itu artinya ya. Nah, oke Pak ya. Komisi pemilihan menyatakan Marcos pemenang pemilu meskipun Aquino unggul dengan lebih dari 700.000 suara. Selisihnya luar biasa Wak, tetap aja kalah ya kan. Macam di mana ya? Mau sebut Konoha lagi gak enak ya. Enak ya. Wakanda aja lah. Wakanda lagi. Aquino dan pendukungnya serta pengamat internasional menolak hasil pemilu yang memicu terjadinya revolusi di Filipina Wak. Terjadi revolusi kayak kita 98 kemarin. Akhirnya memaksa Marcos lengser dan melarikan diri ke pengasingan di luar negeri pada tahun 1986. Bayangin Wak, presiden kabur. Jangan sampai lah kejadian di kita ya. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin lah ya. Banyak pelindung. Negara kita sejahtera.
Adil makmur. Adil makmur, nahi mungkar. Nahi mungkar pula. Ya kan? Enggak lah ya. Enggak nahi mungkar. Tapi uniknya nih Wak ini, masih tentang Marcos nih Wak. Tapi uniknya nih Wak, sekarang justru yang menjadi presiden Filipina saat ini adalah Bongbong Marcos, anaknya si Wak Marcos tadi Wak. Kayaknya rakyat Filipina itu terjangkit amnesia massal ya kan, tentang sejarah masa lalunya ya kan. Waktu dipimpin mama pemerintahan Wak Marcos ayahnya Bongbong nih, entahlah ya kan, kayak mana itu. Kayak di mana gitu ya kan, masih apa sih enak zamanku toh ya. udah jadi gitu ya Wak, itu 5 negara yang kami rangkum pernah mengalami kecurangan pemilu ya kan. Kalau dipikir-pikir ya, semua bentuk kecurangan di 5 negara yang aku ceritakan tadi kayak terjadi negara mana gitu ya kan, semuanya pernah terjadi di mana gitu kayaknya. Lengkap ya. Lengkap kita. Jadi Paket kesimpulan hukuman. orang lain masih mending satu-satu, kita semua. Wakanda lagi. Kita enggak Wakanda. Wakanda, Pak. Iya. Enggak Ya. ada. Kita mah adil makmur. Adil makmur. Nahi mungkar. Entahlah, Pak. Aku mau ke KPU dulu yang penting nih. Ngapain, Pak? KPU demo. Enggak, Pak. Jual kopi Starling. Ya pula, banyak yang demo. Banyak yang mau di sana, lumayan kan. Cuan. Ya pula. Ayo, Pak. Jadi berangkat sana, Pak. Ayolah. Iya. Banyak lupa yang demo sana. Banyak. Abang pegang nasi goreng, aku kopi. Jualan dekat tukang bakso. Ya, gintel. Rusak kan ya.